malam buat kalian yang ada di Indonesia. Saya dari New York menyapa Anda ya. Saya berharap semua ada di dalam keadaan baik-baik saja ya. Di tengah-tengah kita mestinya ada Pak Daniel, Pak Dedi, tapi Pak Dedinya kepental nih ceritanya ya. Moga-moga nanti dia bisa hadir bersama-sama kita ya Bapak Ibu ya. Kita menunggu Pak Dedinya. Baik, sebelumnya kita akan, saya mau memberitahukan terlebih dahulu pelajaran kita hari ini adalah pelajaran mengenai psikolog ya. Itu temanya adalah gangguan kepribadian kelompok eksentrik. Tentunya Bapak Ibu mau mengetahui apa ini yang mau dibicarakan, pelajaran apa yang mau kita pelajari ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita mau dipimpin doa dulu oleh Ibu Aling. Dipersilakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur kami masih dikasih kesempatan untuk waktu sekarang ini, waktu yang terakhir untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu di kelas Sema Adonai. Ya Bapak, kami sangat membutuhkan penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas kami saat ini. Berkatilah Ibu Heni yang menjadi moderator yang akan memimpin kelas pembelajaran ini, dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga kelas ini dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar dan sukses hingga akhir. Berkati juga ya Bapak internet kami semua, sehingga juga tidak mendapatkan gangguan-gangguan selama pembelajaran kami di dalam kelas ini. Dan juga berkati Pak Dedi Kurniawan ya Tuhan, urapi setiap perkataan dari Pak Dedi Kurniawan sehingga Pak Dedi bisa menyampaikan segala kebenaran firman-Mu kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan, dan mampukan kami semua yang berada di dalam ruangan ini untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami dengan benar dan tidak menjadi sia-sia, tetapi firman itu menjadi rema dan mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya dalam perbuatan kami dan juga mengajarkannya kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah kelas kami ini dan pimpinlah kelas kami ini dari awal hingga akhir. Kami panjatkan doa ini dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya Ibu Aling atas doanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin memutarkan profil dari hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita hari ini ya. Dipersilakan untuk menyimaknya supaya Anda bisa mengetahui siapakah dia ya. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan: S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPRIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Bethel The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Bethel The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayanan: Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GBI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GBI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci.
bekerja. Beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo, Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Sabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Siapa narasumber kita? Ternyata dia orang yang suka belajar firman, suka belajar sekolah juga ya. Titelnya banyak amat itu. Wah, belajarnya tentu perlu ketekunan ya Pak ya. Kalau nggak tekun nggak mungkin bisa mendapatkan titel yang begitu banyak ya. Ya, Pak, apa kabar Pak Dedi? Puji Tuhan, kabar baik Ibu Heni. Selamat Luar malam Bapak Ibu semua. Ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Sudah Benar siap ya? Pak. Pembelajar firman, wow. Keren. Sudah siap. Sangat menarik loh Pak. Kita mau belajarnya sangat menarik Pak, pelajaran tema hari ini, pelajaran mengenai psikolog ya Pak ya. Ya, Ada psikolog, betul. Ya, jadi luar biasa Pak. Ya, kami udah nggak sabar lagi Pak. Ayo Pak, ajarin kami Pak. Monggo. Baik, terima kasih Ibu, Bapak semua. Kita akan segera mulai pembelajaran malam hari ini. Ya, seperti apa yang sudah kita lihat di YouTube, ya, bahwa pembelajaran malam hari ini kita akan belajar mengenai gangguan kepribadian, ya. Nah, gangguan kepribadian kita pelajaran ini memang adalah bagian daripada pembelajaran psikologi. Tetapi di dalam pelajaran psikologi juga erat hubungannya dengan pelayanan pastoral konseling. Jadi di dalam pelayanan pastoral konseling itu kan kita melayani individu, pribadi ya, pribadi dengan permasalahannya, pribadi dengan karakternya, pribadi juga dengan kepribadiannya masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentunya firman Tuhan bilang bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan 3 bagian dikotomi. Ada bagian-bagian tertentu yang semuanya harus sehat gitu. Termasuk kepribadian kita, tubuh, jiwa kita juga harus sehat, selain roh kita tentunya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan belajar. Baik, akan kita belajar tentang gangguan kepribadian untuk kelompok eksentrik ya. Baik, kita akan bersama-sama lihat slide-nya. Nah, ini adalah yang akan kita bahas malam hari ini. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar saya perbesar. Ya, saya akan perbesar. Ini. Ya. Nah, malam ini kita akan belajar tentang ini, gangguan kepribadian. Nah, ini sangat penting ya, kita belajar tentang pembagian. Ada 3 kelompok pembagian daripada gangguan kepribadian. Nah, kita masuk pada hari ini, yaitu untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tuh ada 3, ya, ada 3 gangguan kepribadian. Apa saja? Ya, oke, kita langsung mulai. Nah, ini sebelum kita masuk kepada pembahasan apa saja yang dimaksud dalam gangguan kepribadian, nah kita akan lihat dulu definisinya. Ya, definisi daripada gangguan kepribadian itu adalah suatu jenis penyakit. Nah, ya udah masuk sebut penyakit ya. Penyakitnya penyakit apa? Penyakit mental. Mental itu berkaitan dengan apa? Dengan jiwa ya. Nah, di mana seseorang mengalami kesulitan memahami dan berhubungan dengan situasi orang lain bahkan dengan diri sendiri ya. Tidak bisa berinteraksi, sulit memahami tentang diri sendiri apalagi juga memahami tentang orang lain. Nah, ketika mereka individu atau pribadi ya memiliki ciri-ciri atau kesulitan yang disebutkan di dalam definisi ini, maka pribadi tersebut ya terindikasi sebenarnya dia mengalami gangguan kepribadian. Nah, sekarang kita lihat definisi gangguan kepribadian itu adalah perilakunya impulsif ya. Apa sih yang dimaksud dengan impulsif itu? Ya, jadi perilaku impulsif itu adalah kondisi saat seseorang mendapatkan dorongan untuk melakukan sebuah tindakan ya otomotif ya tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita ya kan kita berpikir dulu mau mengambil satu tindakan, kita sudah ada perhitungannya. Kita sudah memikirkannya terlebih dahulu.
Ya, tentunya konsekuensinya adalah dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Setelah itu, baru kita pikirkan, ada resikonya. Resikonya apa nih? Rendah atau tinggi resikonya? Ya, high risk kan nih? Oh, kalau memangnya nggak high risk, oh berarti nggak usah, gitu kan? Kita pilih yang resikonya kecil, misalkan. Nah, itu kan sudah ada pertimbangan, begitu. Nah, kalau mereka yang mengalami gangguan kepribadian, mereka kebalikannya. Jadi mereka bertindak dulu, ya, konsekuensi apa yang terjadi dari tindakannya dia urusan nomor dua, urusannya belakangan begitu. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat mereka yang punya gangguan kepribadian, ya mereka bisa bertindak begitu ya, tanpa dia sendiri sadar, tapi dia bisa tahu begitu setelah terjadi gitu. Misalkan ada orang ya, misalkan lewat jalan begitu ya, kemudian ada yang punya gangguan kepribadian, kemudian diserang secara tiba-tiba begitu. Nah, setelah orang yang mungkin terluka, baru si pelaku ini sadar begitu ya. Nah, ini perilakunya yang seperti itu. Jadi kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat kepada slide berikutnya. Dikatakan bahwa gangguan kepribadian merupakan satu jenis gangguan mental seperti depresi, kemudian bipolar, skizofrenia, psikosis, gangguan kecemasan, gangguan makan. Nah, Bapak Ibu tolong diamati ya, apa yang disebut-sebut ciri-cirinya ini ya. Supaya nanti gini, waktu kita belajar tentang hal ini, kita tuh bisa langsung memberikan sebuah klasifikasi begitu ya. Ini arahnya kemana sih yang kita layani di dalam pastoral konseling? Kalau memang kita sudah tahu dia punya pengalaman, bukan pengalaman, tapi kalau kita sudah mengerti dan melihat dia punya gangguan kepribadian, maka kita bisa klasifikasikan dulu tuh satu persatu, ini bipolar bukan, ini depresinya minor atau mayor ya, ini skizofrenia ya, waduh skizofrenianya seberapa jauh ya, seberapa berat ini ya. Nah, itu kita bisa seperti pemetaan begitu ya, membuat seperti itu untuk kita menganalisa. Nah, kemudian dikatakan setelah gangguan makan adalah gangguan obsesif kompulsif ya, serta gangguan stres pasca trauma. Nah, penderita gangguan kepribadian bisa dikenali dengan beberapa ciri, yaitu yang paling sering, yang paling umum adalah berperilaku aneh, ya. Kemudian menarik diri dari pergaulan atau mengurung diri, menyendiri, gitu. Atau menghindari interaksi sosial, jadi tidak bisa berteman. Jadi dia tidak bisa membangun relasi, hubungan satu dengan yang lainnya, bukan hanya secara individu dengan individu, tetapi juga dia dengan komunitas, dengan 2, 3, 4 orang begitu. Nggak bisa, ya. Nah, kemudian apalagi sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain, ya. Sampai masalah jodoh nih, ya, susah begitu. Kenapa? Ya, nanti kita bahas, ya. Kemudian ciri yang lain adalah kesulitan mengendalikan pikiran dan sering berprasangka buruk ya, mudah curiga, mudah menilai orang dengan negatif begitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang mengalami gangguan kepribadian. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan masuk di dalam kelompok yang pertama yang disebut dengan kelompok aneh ya, kelompok aneh atau disebut dengan eksentrik. Ada 3 jenis dalam kelompok ini. Yang pertama disebut dengan paranoid. Nah, apa sih itu paranoid? Paranoid adalah gangguan mental yang ditandai oleh keyakinan bahwa orang-orang akan mengeksploitasi, menyakiti, atau menipu dirinya, walaupun tidak ada bukti untuk mendukung keyakinan tersebut. Selalu mencurigai orang, dipenuhi keraguan yang tidak beralasan terhadap kesetiaan orang lain, dan tidak percaya. Nah, jadi yang pertama disebut dengan paranoid. Kalau istilah zaman COVID itu disebut dengan parno ya. Disebut dengan paranoid begitu. Nah, orang yang punya gangguan paranoid itu ya, itu dia punya kecurigaan yang sangat-sangat dominan ya, sangat di atas rata-rata orang pada umumnya begitu. Oh, dia mudah sekali mencurigai orang lain. Walaupun orang lain tidak seperti apa yang dia duga sebenarnya. Tidak seperti apa yang dia nilai. Tetapi dia tetap punya pandangan bahwa orang ini ada niat jelek, maksud tidak baik terhadap dia. Satu contoh ya, Bapak Ibu kalau di gereja misalkan, ada orang misalkan mudah tersinggung begitu,
kalau misalkan nih, misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol nih berempat, berlima gitu, saya, Bu Henry, Bu Aling, yang lainnya juga gitu, kita lagi ngobrol berempat gitu atau berlima, tiba-tiba ada seseorang, anggaplah Bapak atau Ibu X gitu ya. Nah, waktu dia lihat kita lagi ngobrol-ngobrol berkelompok seperti ini, dia tuh curiga. Dia tuh udah punya prasangka yang enggak. Di dalam dirinya dia mulai berpikir, wah jangan-jangan ada yang ngomongin gue nih. Wah pasti gue diomongin nih. Diomongin macem-macem sama dia nih. Pasti nih. Gitu. Nah, orang yang tipe model seperti ini, dia ada tanda-tanda mengalami paranoid, mudah curiga. Ya. Jadi, gampang sekali gitu. Perasaannya itu tersentuh, terusik. Gitu. Jadi akhirnya, itu tadi ya, dia punya penilaian yang negatif kepada 5 orang yang tadi yang ngobrol. Padahal kita lagi ngobrol tentang misalkan planning kita ke depan. Ini mau Natal nih, kita mau bikin acara apa ya Natal ya. Kita lagi ngomong begitu nih. Nggak ada cerita yang ngomongin orang begitu. Tapi dia merasa sedang diceritain begitu. Nah dia bisa tatapan sinis tuh ke kita, ke yang kelima orang ini begitu. Ya kemudian dia bisa menunjukkan reaksi ketidaksukaannya begitu. Nah ini ya begitu ya. Nah kadang-kadang begini, dia juga akhirnya bisa membenci tuh yang dia anggap di situ adalah siapa nih yang dominan begitu. Kalau misalkan di situ misalkan saya atau Bu Heni misalkan, nah dia bisa benci yang apa yang lebih porsinya dibandingkan dengan yang lain begitu. Nah inilah yang seringkali terjadi dan ada orang-orang yang seperti ini memang begitu. Nah jadi nanti ketika kita ketika kita ada di komunitas kan kita berhadapan dengan banyak orang. Ketika kita belajar kita bisa tahu bisa tahu ini orang tipenya seperti apa ini. Bukan tipe sebenarnya ya. Apakah ini orang ada hal-hal sesuatu gak yang berkaitan dengan gangguan kepribadian atau tidak gitu. Ya, jadi orang yang paranoid seperti itu. Kemudian yang paranoid juga dia juga bisa karena disebabkan salah satu faktornya adalah karena trauma. Jadi dia bisa saja ya misalkan begini. Saya punya pengalaman ketika ada seorang asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangganya ini pernah bekerja di satu tempat, di satu daerah begitu ya. Ternyata dia punya gangguan kepribadian paranoid ini. Begitu. Jadi satu kali si nyonya juga nggak tahu kenapa begitu. Kalau disuruh beli sate, nggak mau. Gitu. Satu kali dia tanpa sadar begitu, buka pintu rumah, ya garasi, tiba-tiba tukang sate berhenti. Dan tukang sate itu sedang ambil pisau dan kemudian sedang potong lontong gitu. Waktu dia lihat seperti itu, dia kabur, dia lari, dia teriak ke dalam. Dia ketakutan sekali begitu. Jadi dia teriak-teriak sampai masuk ke kamar itu sampai nangis-nangis, dijerit-jerit. Nah, ternyata kenapa? Ternyata dia mengalami gangguan seperti itu. Apa yang dia lihat itu seakan-akan itu memutar balik apa yang pernah dia lihat. Jadi ternyata beberapa tahun, 11 tahun yang lalu dia tuh pernah melihat orang tukang sate itu dibunuh sama preman begitu. Jadi di depan mata dia sendiri gitu. Nah, itu menimbulkan trauma sama dia. Tetapi ya namanya dia pikir peristiwa ini dianggap biasa aja. Ternyata tidak. Itu membekas banget di dalam dirinya dia sampai ke bawah ke dalam dirinya dia. Nah, akhirnya tanpa dia sadar, nah dia menjadi orang yang paranoid. Jadi ketika dia lihat tukang sate seperti itu, dia ketakutan, ya. Ada lagi juga kan korban Mei juga begitu kan. Kerusuhan Mei ketika lihat gerombolan massa di jalan gitu mereka ketakutan ya jadi memang ini tipe-tipe paranoid seperti itu ya. Nah orang yang tipe ini juga sangat sulit sekali untuk menjalin sebuah pergaulan atau persahabatan ya. Kalau kita masuk ke dalam dunia pelayanan, wah ini repot ya, ini nanti bisa jadi masalah, bisa jadi batu sandungan di pelayanan kita. Kenapa? Karena orangnya seperti ini ya, mudah sekali curiga begitu ya. Nah itu untuk tipe yang paranoid. Nah, gejala paranoid kita bisa lihat ciri-cirinya, ya ada beberapa. Yang pertama, selalu curiga bahwa orang lain memiliki motif tersembunyi atau ingin menyakitinya. Selalu pikirannya adalah memandang orang lain terhadap dirinya dia ini pasti akan dirugikan. Dia ini pasti akan dijahati, begitu. Ya, kalau dengar sesuatu yang jelek atau misalkan kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, kemudian secara tidak sengaja mata kita menatap dia tuh yang mengalami gangguan kepribadian paranoid itu, dia langsung curiga lagi. Dia semakin tambah curiga tuh kan, benar kan? Gua yang lagi diomongin kan, seperti itu ya.
Yang kedua, sulit untuk bekerjasama dengan orang lain, nggak bisa, ya, nggak bisa. Yang berikutnya sangat sensitif ketika mendapatkan kritikan. Nah, Bapak Ibu tolong nih lihat ya, ciri-cirinya, supaya nanti kita bisa belajar. Waktu kita konseling orang, ini orang punya gangguan kepribadian atau tidak. Sangat sensitif ketika mendapatkan kritikan. Pernah nggak saudara punya teman, paling nggak bisa dikritik? Kalau dikritik, dia akan menunjukkan respon seketika, respon ketidaksukaannya. Begitu. Dia akan bukan cuma mungkin membantah, tetapi dia juga akan menunjukkan seperti ancaman begitu ya. Atau mungkin dia bisa melakukan sebuah tekanan secara psikis kepada lawan yang memberikan masukan itu, inputan itu. Misalkan dengan memelotot gitu. Kemudian dengan kata-kata kasar begitu. Ya. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian yang berikutnya mudah terpisah atau terisolasi secara sosial ya. Jadi dia ini mudah sekali ya untuk aktivitasnya itu tidak terlibat secara umum, secara langsung dengan beberapa orang begitu. Ya, mirip dengan gangguan kepribadian yang lain ya. Karena gini, rasa kepercayaannya diri dia itu sudah tidak ada. Jadi akhirnya dia membuat blok sendiri di dalam dirinya. Jadi dia lebih baik mengamankan dirinya begitu. Jadi membuat diri dia aman seperti apa begitu. Ya, karena kan dia berpikir bahwa orang lain kan pasti akan memanfaatkan dia gitu. Makanya dia harus menjaga dirinya dia. Nah, bagaimana caranya menjaganya? Nah, dia akan menarik diri dari itu tadi, interaksi dan komunitas dengan lebih daripada satu orang ya. Kemudian ragu terhadap kesetiaan orang lain, nggak percaya. Ya namanya orang penuh kecurigaan ya, selalu yang negatif aja yang ada di dalam pikiran dan dirinya dia terhadap orang lain penilaian. Kemudian emosinya labil, ya, tapi lebih cepat marah dia, ya. Marahnya itu di atas rata-rata orang yang normal, kelihatan banget begitu ya. Mirip temperamen begitu ya. Tetapi ini marahnya itu kadang-kadang nggak beralasan begitu. Begitu. Tiba-tiba misalkan ada dia dengar segala sesuatu, tapi dengarnya salah misalnya gitu ya. Misalkan. Dia paling benci dengan kata mati misalnya. Tiba-tiba ada orang yang mungkin ngomong tapi bukan mati begitu. Hati-hati misalkan begitu ya. Dia pikir mati gitu. Nah, dia langsung keluar dia marah tuh. Dia bisa mungkin menunjukkan reaksi ketidaksukaannya. Mungkin dia akan ngomong begini, tadi ngomong apa mati-mati? Dia bilang gitu. Siapa yang mati? Gitu. Siapa yang mau dimatiin? Bisa begitu tuh Bapak Ibu. Ya kurang lebih. Ya contohnya seperti itu. Nah, cenderung bersifat memusuhi orang. Jadi orang ini nggak bisa damai dengan orang lain. Ya, orang yang tipenya paranoid. Kalau tadi yang dikatakan bahwa dia juga tidak bisa menerima kritikan, maka otomatis orang yang tiba kritikan itu identik dengan apa? Poin berikutnya, dia keras kepala. Sulit untuk disampaikan masukan-masukan. Sulit untuk bisa diubah begitu. Hal-hal yang kebiasaan yang tidak baik kan diarahkan untuk menjadi baik. Susah ya. Argumentatif, berargumentasi ya. Maksudnya dia bisa menyampaikan sesuatu ya. Kalau dia punya pandangan-pandangan yang tidak sejalan dengan kita, dia bisa melakukan argumentasi menurut pendapatnya dia begitu. Jadi kalau kita diladenin terus di Bapak Ibu ya akhirnya bisa emosi, ya bisa timbul konflik. Konfliknya juga bisa besar begitu ya. Karena kalau yang nggak tahu kan nggak mau ngalah tentunya kan, dia merasa benar tapi disalahkan begitu. Ternyata ya ini nggak tahu, yang nggak tahu itu ya karena dia nggak tahu ya. Sementara yang ini punya gangguan kepribadian, akhirnya sama-sama ribut. Akhirnya itu tadi, yang rugi yang nggak tahu sebenarnya. Yang ngapain ya orang kita sudah tahu dia punya gangguan kepribadian, kok diladenin, apalagi sampai ribut gitu kan. Nah itu. Yang berikutnya adalah sulit bersikap untuk santai ya. Jadi ini paranoid ya. Saudara kita bisa lihat ya waktu waktu pandemi Covid kita tahu ya begitu banyak orang yang punya rasa ketakutan dan kecurigaan begitu. Ya, bisa berlebihan tuh dari rata-rata batas normal misalkan gitu. Nah, itu adalah salah satu bagian pada waktu itu memang banyak orang yang paranoid yang istilahnya musiman lah kalau dalam bahasa yang sederhananya begitu. Yang muncul secara tiba-tiba karena ada penyebabnya ya, karena ada pandemi begitu. Nah, tetapi kalau yang model seperti ini memang karena latar belakang berbagai macam persoalan yang pernah dia alami ya, selain memang karena trauma, kemudian juga karena faktor dari keluarga, kemudian juga dari faktor genetik juga bisa menyebabkan
paranoid seperti ini. Kemudian kita akan lihat masuk kepada yang kedua. Kalau tadi adalah paranoid, ini ciri-cirinya paranoid, ya, penyebabnya bisa karena trauma, bisa juga karena faktor genetik, ya, bisa juga karena faktor didikan keluarga, bisa jadi seperti itu, bisa juga karena peristiwa tadi, ya, peristiwa pembunuhan, itu paranoid. Nah, sekarang kita masuk tipe yang kedua yang aneh, disebut dengan schizoid. Nah, schizoid adalah gangguan yang ditandai dengan ketiadaan keintiman atau tidak menginginkan hubungan sosial yang biasanya tidak punya teman akrab, ya, nggak punya teman akrab, dan lebih seringkali memilih sendirian daripada bersama orang lain. Biasanya orangnya datang, ya. Nah, orang yang punya gejala gangguan kepribadian schizoid, saudara, dia tidak suka berteman. Dia lebih banyak senangnya menyendiri. Menurut dia, menyendiri itu adalah hal yang paling mengasihkan, yang paling enak itu seperti itu. Gitu. Jadi dia akan berusaha untuk memang dia dengan dunianya sendiri begitu, dengan segala aktivitasnya dia, dan dia merasa nyaman seperti itu. Kalau kita kan mungkin kan nggak bisa, ya, kalau kita nggak bisa berinteraksi dengan orang lain, apalagi kita orang pelayanan gitu kan, kita pasti berjumpa dengan orang, ketemu dengan orang. Gitu. Nah, kalau orang yang schizoid dia memang nggak mau, gitu. Dan orangnya itu data-data aja, begitu. Orang-orangnya itu nggak ide juga tidak ada, gitu. Kemudian kemampuan-kemampuan lain di dalam membangun hubungan juga tidak ada, begitu. Nah, ini orang yang seperti ini akhirnya akan menjadi orang yang kalau tertutup pasti, tetapi dia akan menjadi orang yang betul-betul menyendiri begitu, ya, di dalam kesendiriannya. Saudara bisa lihat ya, orang yang punya gangguan schizoid, ya, dia menarik diri dari lingkungan sosial. Dia tinggal di dalam rumah sendiri. Dia kalau belanja sendiri, setelah itu dia masuk lagi ke dalam sendiri. Saudara kan kita pernah tahu nih kan ada kasus-kasus tiba-tiba sakit di rumah, tiba-tiba dia nggak mau berinteraksi dengan orang, dia nggak mau interaksi dengan dokter, akhirnya dia mati kan, nggak ada yang tahu. Berapa kali kita lihat di berita tuh gitu. Belum lama ada ibu dan anaknya ya meninggal, sudah jadi tulang belulang ya katanya ya. Itu sudah beberapa lama itu, baru diketahui meninggal di kamar mandi katanya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Lihat, ada faktornya. Jadi memang tidak ada faktor pembunuhan di sana. Tetapi kok kenapa bisa mati? Ya karena itu tadi, ya, punya masalah di dalam gangguan kepribadian, ya. Nah, gangguan kepribadian schizoid ini tuh seperti itu, ya. Dia nggak punya teman akrab, ya. Nah, mungkin kita punya pengalaman dalam hal ini. Mungkin kita bisa punya teman begitu yang memang tidak pernah mau berteman dengan yang lainnya, ya. Dia juga tidak membagikan nomor WA misalkan, atau dia juga tidak menghubungi teman-temannya gitu, bahkan satu teman dekat dia pun tidak punya gitu. Nah, kalau ada yang seperti ini bukan curiga, tetapi kita harus sedikit apa namanya ya, bukan curiga tetapi kita harus bisa menilai ya, menilai kemudian memberikan sebuah evaluasi ya tentunya ya. Wah, ini orang nih kayaknya ada mengarah ke ciri-ciri schizoid nih, begitu. Nah, untuk apa? Ya untuk kita layani lah begitu ya, untuk kita ambil bagian di dalam menangani begitu. Tentunya juga menangani gak gampang sebenarnya kalau kita bicara soal mereka yang punya gangguan kepribadian ini. Tentunya karena dia kan tidak mau bergaul dengan orang ya, dan tidak mudah percaya juga ya dengan orang yang apalagi yang dulu dia belum kenal begitu. Yang temannya saja dia tidak bisa bergaul dengan akrab begitu, apalagi yang belum dikenal. Nah, ini kesulitannya memang kadang-kadang di situ. Jadi memang perlu sekali kita bangun hubungan kedekatan interpersonal dengan dia itu, hubungan antar pribadi dengan dia itu memang harus lewat pihak ketiga. Nah, siapa dia itu? Ya, kita bisa ajak mungkin orang tuanya, ya, atau mungkin kakaknya. Karena biasanya gini, kalau yang schizoid itu, dia tuh bisa akrab dekat itu hanya dengan keluarga terdekatnya. Keluarga terdekatnya papa, mamahnya misalkan gitu ya, adik atau koko atau cici, itu aja sebenarnya. Itu pun tidak bisa itu banget ya, karena memang dia punya gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian siswa itu umumnya dapat muncul mulai usia anak-anak atau bahkan sampai usia remaja ya. Tapi ya, ini efeknya juga nggak bisa selesai dalam waktu cepat, Bapak Ibu Saudara ya. Karena tentang waktunya itu bisa panjang. Tetapi sekali lagi saya bilang begini, kalau dari ilmu psikologi mengatakan sulit untuk diobati,
Tetapi kalau saya dari sisi pastoral konseling tidak ada yang sulit. Karena saya percaya kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ya profesi seorang psikolog ataupun psikiater ya, itu kan manusia ya, manusia. Ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Nah, sementara kalau Tuhan itu kan sang pencipta manusia. Jadi saya lebih percaya, bukan berarti saya katakan pastoral konseling itu hebat, tidak, arogan namanya, sombong namanya. Karena di dalam ilmu pastoral konseling sendiri kita juga membangun hubungan pembelajaran juga dengan psikolog dan psikiater sebenarnya ya. Karena kan ini berkaitan dengan pelajaran itu. Tapi saya sedang mau bilang juga begini, bahwa saya tidak mengatakan tidak bisa sembuh, pasti bisa sembuh. Segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang kebal. Artinya semua, ya, saya yakin kita semua percaya, setuju, bahwa apapun di dunia ini, semua tunduk hanya di dalam satu nama. Takluk di dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk pelayanan ini, termasuk gangguan-gangguan kepribadian yang dialami oleh orang. Ya, saya yakin, kalau yang lain bilang tidak ada obatnya, tidak bisa sembuh, Tuhan pasti bisa. Nah, cara Tuhan bagaimana, itu yang saya tidak bisa pastikan. Tetapi saya yakin dan percaya dengan iman saya, bahwa bisa disembuhkan. Begitu. Yang berikutnya, slide berikutnya, kita akan lihat untuk ciri-ciri ya. Ciri-ciri dapat ditunjukkan seorang memiliki gangguan atau kepribadian skizoid adalah sebagai berikut. Nah, dia lebih suka menyendiri ya. Beda dengan introvert ya. Kalau introvert itu dia menyendiri itu karena dia memang suka, tetapi dia normal. Begitu. Dia normal. Dia tuh introvert lebih menyendiri, tetapi aktivitasnya adalah positif. Begitu. Kalau dia tidak begitu, ya, tidak berbeda. Kalau dia itu menarik diri kan, menarik diri begitu. Kalau introvert dia masih punya teman, masih bisa akrab begitu. Walaupun orangnya memang lebih banyak, dia menyendiri dan tidak seperti orang yang ekstrovert ya, dengan siapa saja begitu. Kalau dengan introvert kan bisa dengan tertentu saja begitu. Nah, yang kedua, memilih untuk melakukan aktivitas sendiri, ya, entah di dalam kamar, entah di mana, di rumah, begitu ya, di aktivitas di halaman rumah, ya itu sendirian aja tuh. Tidak menginginkan atau tidak menikmati hubungan yang dekat, ya. Yang keempat, seperti tidak merasakan kesenangan, nggak ada happy-nya gitu, ya, nggak ada sesuatu yang dia ingini. Hobi nggak ada begitu, ya, nggak ada. Kalau kita kan rata-rata ada hobi kan, gitu kan. Yang kelima, mengalami kesulitan mengekspresikan emosi dan bereaksi dengan tepat terhadap situasi, ya. Emosinya ini yang nggak stabil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini agak sulit untuk mengekspresikan emosinya. Misalkan orang bisa tertawa ketika melihat reaksi yang lucu, dia sulit, dia tidak mudah tertawa. Mungkin orang nonton stand up comedy di televisi, misalkan dia dengan keluarganya gitu ya, keluarga terdekatnya gitu. Misalkan yang lain tertawa begitu sampai mungkin badannya sampai nunduk-nunduk begitu ya, saking lucunya stand up comedy itu. Kalau dia tidak, dia akan tatap matanya dengan serius. Gitu. Nah, ini beda. Perilakunya aneh, ya, eksentrik mukanya. Kemudian yang keenam, tampak tidak memiliki selera humor. Udah pasti dia tidak pernah misalkan begini, kalau kita ya, Bapak Ibu Saudara yang normal, kan kita punya selera humor, senang juga mendengar sesuatu yang lucu, dan kita kan juga punya tuh selera humor untuk menyampaikan sesuatu yang lucu, mengajak orang bercanda, mengajak orang tertawa, karena ada dorongan untuk kita menghibur orang lain, begitu kan? Kalau dia tidak ada, begitu, hilang sama sekali itu, ya. Nah ini skizoid ya gejalanya. Yang ketujuh, bersikap acuh tidak acuh atau diingin pada orang lain. Bodoh amat, begitu. Ada orang datang kayak, ya, kenalan papahnya kayak, pokoknya nggak peduli aja, begitu. Yang delapan, tampak kurang motivasi dan tujuan, nggak punya semangat, gairah tidak ada, gitu ya. Terkesan orangnya bukan pasrah sebenarnya, tetapi apa namanya ya, saya lupa ada satu istilahnya begitu ya. Kalau pasif iya gitu. Saya lupa ada satu nama ya. Apa itu saya lupa namanya. Nah pokoknya dia sepertinya orangnya benar-benar nggak punya gairah begitu. Nah itu ciri yang ke-8. Ciri yang 9, tidak bereaksi terhadap pujian atau komentar kritis dari orang lain. Coba bayangkan, kita mau muji orang nih, mengucapkan terima kasih, bagus, begitu ya. Terima kasih loh, kemarin sudah dibantu.
kamu sudah bikin kemarin kartunya bagus ya, begitu. Thank you ya, begitu sambil senyum ya, mungkin kita sambil memberikan angkat kepala, terima kasih dan hormat. Oh, kalau udah ganti ya, dia nggak akan bereaksi. Kita puji pun, oh kamu pintar, ganteng, cantik, dan seterusnya. Nggak akan ada reaksi. Begitu ya. Mungkin kalau orang yang nggak tahu bilang, wah ini sombong banget nih orang nih. Ya, begitu kita puji, kita bilang baik-baik, kita nggak direspon begitu. Ya, kalau yang nggak tahu mungkin bisa menilai seperti itu. 10 seringkali tidak menikah. Ini nih ya, seringkali tidak menikah. Yang gangguan sisoid. Jadi menikah itu banyak faktor orang tidak menikah. Tapi salah satu faktor dari sekian banyak mungkin salah satunya adalah sisoid. Ya, dia tidak ingin untuk menikah. Ya, membangun hubungan dengan orang lain yang dia nggak mau, tidak punya keinginan, apalagi menikah, begitu kan? Nah, itu salah satunya. 11 tidak tertarik pada hubungan seksual, ya, tidak punya keinginan atau gairah atau hasrat seksual. Yang ke-12 tidak memiliki teman dekat, sudah pasti. Ya. 13 sering melamun. Nah, ini yang umum nih, yang umum. Bapak Ibu kan kita kalau ya biasa lihat orang ya, yang normal lah, tidak punya gangguan kepribadian. Tetapi kalau dia stres, kadang-kadang dia juga suka melamun tanpa sadar, tanpa sadar. Tapi memang itu yang batas-batas kewajaran masih. Kan itu temponya kan dia mungkin hanya sebatas pada waktu stres itu. Dalam hitungan mungkin bisa jam, bisa hari, begitu kan. Setelah apa yang dia pikirkan atau yang menyebabkan dia stres itu masalahnya hilang, ya sering melamunnya itu juga hilang. Gitu. Nah kalau sisoid kagak begitu. Nah dia seringkali melamun gitu. Tidak bisa ditetapkan waktunya begitu. Biasanya kalau orang stres berkaitan dengan kondisi keadaan. Misalkan kondisi keadaannya selesai, ya udah melamunnya hilang begitu. Nah, Bapak Ibu, dari setiap ciri-ciri ini 60%, 50%, 50 sampai 60% ciri-ciri atau anggaplah dari 13 ini kita masukkan 6 atau 7 ciri-ciri ini, maka sudah dapat 50%. 5 daripada ciri-ciri ini kalau kita bisa melihat misalkan ya siapalah yang Bapak Ibu bisa lihat ciri-cirinya ada pada dari 13 ini, maka sudah bisa dipastikan dia mengalami gangguan kepribadian sisoid, ya, sisoid. Jadi kita sudah bisa bukan menebak, tetapi memang sudah terindikasi dia mengalami gangguan sisoid. Nah, slide berikutnya berbeda dengan gangguan ini apa nih? Ini sisoid, kemudian ini. Nah, berbeda dengan gangguan sisotipa dan skizofrenia, gangguan sisoid tidak mengalami paranoid. Ya, halusinasi serta tidak memiliki pola percakapan yang aneh sehingga masih masuk akal ketika berbicara. Ini perbedaannya saudaraku ya, yang sisoid. Kalau skizofrenia dia sudah berhalusinasi. Ya, dia sudah berhalusinasi, delusi juga, ilusi juga sama seperti itu. Tetapi kalau dia yang sisoid ya, dia tidak. Bahkan kadang-kadang masih menganggapnya sebagai batas-batas kenormalan. Walaupun sebenarnya dia tetap masuk dalam penyakit gangguan mental sebenarnya. Artinya bukan orang-orang yang normal banget begitu. Orang yang punya tanda kutip ya ada sedikit hang begitu ya. Punya yang sedikit ya bahasa-bahasa Jakarta dia konsep dikit lah begitu. Ya. Nah itu. Nah kemudian dikatakan orang dengan gangguan kepribadian ini juga dapat bekerja lebih baik dalam pekerjaan yang mengharuskannya bekerja sendiri itu. Dia bisa melakukan sesuatu, bekerja dia bisa ya. Hasilnya kelihatan, bahkan hasilnya bisa lebih baik karena memang itu yang memang gangguan kepribadiannya dia di situ, lebih senang menyendiri gitu. Ya. Nah, jadi dia tetap masih bisa bekerja, dia bisa melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya hanya dia yang lakukan gitu. Nah, akan tetapi gangguan sisoid dapat menyulitkan penderitanya untuk berfungsi dengan baik di sekolah, pekerjaan, sosial atau bidang lainnya yang membutuhkan interaksi sosial. Dan ini udah paling nggak bisa, sangat-sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa. Nah, jadi kalau misalkan ada anak-anak misalkan yang sangat sulit untuk pergi ke sekolah misalkan dengan berbagai pertimbangan begitu ya. Kemudian juga sudah dicoba dengan berbagai cara dan tidak bisa, saudara. Mungkin itu adalah bagian daripada psikolog untuk cek ya, Bapak Ibu, apakah dia punya hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kepribadian atau tidak gitu. Sebab otomatis yang dia paling hindari adalah nggak mungkin dia bisa bersosialisasi. Gitu.
Jadi itu ya faktor yang dominan di dalam diri orang yang schizoid. Itu kelompok yang kedua, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang kelompok eksentrik atau kelompok yang aneh ya. Nah, sekarang yang ketiga atau yang terakhir di dalam kelompok aneh itu adalah disebut dengan psikotipal ya. Nah, apa itu psikotipal? Psikotipal itu adalah gangguan di mana penderita tidak nyaman dengan tidak dapat mempertahankan hubungan dekat atau interpersonal antar pribadi maksudnya. Yang terjadi dalam kepribadian schizoid. Jadi tadi dalam kepribadian schizoid, tetapi ini adalah antar pribadi, tetapi dia bukan cuma schizoid saja yang gejala-gejalanya ada pada psikotipal, tetapi ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, dikatakan dan kecemasan sosial yang berlebihan yang tidak berkurang setelah mereka mengenal orang-orang di sekitarnya. Dan ada simptom-simptom, simptom itu gejala-gejala ya. Tambahan lain pada prodromal. Apa itu prodromal? Ya, prodromal itu tanda atau gejala awal. Ya, dari residu sial schizophrenia. Jadi schizotipal ini sudah mengarah kepada schizophrenia Bapak Ibu ya, atau gangguan jiwa. Nah, ciri-cirinya juga bisa dilihat di antaranya ini. Schizotipal itu adalah sangat percaya terhadap hal-hal gaib, mistis meskipun bertentangan dengan aturan atau norma dan merasa dirinya peramal. Jadi saudara, kita bisa kenali orang yang punya gangguan kepribadian schizotipal, dia itu adalah membayangkan sesuatu hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis, ya, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat itu tadi, ya misalkan mistis, kemudian klinik, ya begitu, kemudian yang berkaitan dengan alam gaib. Nah, caranya bagaimana? Misalkan kita bisa kenali dia. Misalkan dia senang sekali mengkoleksi benda-benda tua, ya, pakai benda-benda tua, kemudian pakai batu cincin, misalkan batu akik besar-besar itu, pakai gelang bahar, misalkan begitu. Penampilannya eksentrik, tapi sedikit-sedikit ya, memang keren juga. Penampilannya bisa keren. Tetapi itu tadi, ya, dia juga bisa tampil seperti orang-orang itu tadi ya, paranormal kayak begitu. Nah, orang yang punya gangguan seperti ini, dia tuh senang banget berhubungan dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang mistis gitu. Jadi kalau misalkan dia mau pergi ke suatu kemana begitu ya, dia tuh perlu baca-baca apa begitu, ya, perlu baca-baca mantra, kemudian waktu mau makan juga begitu. Nah, ini orang yang sedang sekali terlibat di dalam pedukunan. Salah satu contoh daripada orang-orang yang terlibat di dalam psikotipal ya. Nah, jadi memang dia itu percaya terhadap hal-hal yang demikian. Nah, di Indonesia kan kita hampir ya sebagian besar kita pernah punya pengalaman hal yang demikian. Karena ada budaya-budaya yang berkaitan dengan mistik memang, dengan mistis. Ada itu. Ya misalkan Tionghoa juga punya ya. Dulu budaya-budaya mistisnya kalau anak misalkan tengah malam bangun nangis tidak berhenti, ya ambil itu sapu lidi, kemudian ambil garam, ambil beras untuk lebar di dalam ruangan sampai ke dalam kolong tempat tidur begitu. Kemudian ibu hamil harus menggunakan gunting kuku, apalagi waktu itu ya jahe atau apa begitu ya harus dipakai. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hal ini, ada nggak yang di gereja sekarang, yang model-model gereja sekarang, yang model-modelnya kayak begitu? Ada. Orang dunia senang meramal, senang datang ke dukun. Pokoknya segala sesuatu ada masalah di kantor datang ke dukun. Ya, pacar nggak datang, nggak ngapel malam minggu, malam ini misalkan, ya, baru dikabarin tadi misalkan 15 menit yang lalu di kontak-kontak tidak ada WA-nya, besok udah siap-siap diberangkat ke dukun. Nanya ke dukun, Mbah Dukun, ini tadi malam dia nggak datang, biasanya dia datang jam 7. Ini dia baru kabarin jam 10 lewat, 10.15, ya dia kabarin bahwa handphonenya baterainya lowbat, dia di jalan, kemudian macet mobil, kemudian dia juga tidak bawa charger. Nah, akhirnya begitu sampai rumah, dia baru telepon, dia baru kasih kabar. Nah, dia udah curiga nih, paranoid lah gitu ya, curiga. Nah, dia curiga, tapi nggak usah paranoid juga, biasanya ada yang begitu, ya. Ya kalau yang udah terbiasa terlibat di dalam hal-hal yang berkaitan dengan mistis kan. Jadi dia datang nih besoknya ke dukun, dia tanya tuh ke dukunnya, ini bener gak dia nih ngomong begitu? Bener gak ngomong yang dia sampaikan ke saya? Sebenarnya kemana dia? Nah, begitu, ya.
Nah, orang yang punya gangguan psikotipal senang banget bertanya pada hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib. Dan dia bisa pegang itu tuh benda-benda jimat-jimat dan seterusnya begitu. Nah, mungkin kita bertanya begini, dari mana sih sebenarnya psikotipal ini? Ya itu bisa muncul. Nggak usah aneh sebenarnya kalau orang tua demennya model-model yang kayak begitu. Ya, anak juga nanti lama-lama akan kebawa. Karena jujur saja ya, Alkitab tuh nggak bisa dibohongi. Memang tidak bisa dibohongi. Memang dia adalah kebenaran di atas kebenaran gitu. Dia itu Alkitab itu mengatakan memang bahwa hasil apa yang didapatkan dari didikan orang tua di rumah plus negatif plus positif ataupun negatifnya itu akan membentuk akan kepada anak-anaknya, akan diikuti oleh anak-anaknya begitu. Nah, kalau orang tuanya suka hal-hal yang demikian, ya pergi ke tempat-tempat yang gak benar, pergi ke kuburan, pergi ke gunung-gunung, ya, kemudian letakkan bunga sambil sembahyang pada batu yang besar di tengah hutan misalkan kayak begitu. Bawa anaknya pun nanti akan seperti itu, akan ke bawah begitu. Nah, jadi ini yang memang mesti harus dicermati dengan baik, ya. Bukan cuma dicermati, bukan hanya diketahui, tapi harus dihindari. Nah, di gereja juga begitu sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang, begitu banyak sekarang pendeta-pendeta yang dibilang katanya bisa bernubuat aja. Udah banyaknya bukan main itu pengikutnya. Senang banget ditanya. Begitu habis selesai khotbah, misalkan pendeta X atau hamba Tuhan X atau evangelis X atau siapalah gitu. Ketika dia turun dari mimbar, ya akan ditanya tuh, Pak, bagaimana Pak prediksi pemilu tahun depan Pak? Aman nggak Pak kira-kira Pak? Pak, bagaimana Pak nanti Pak investasi Pak setelah pemilu Pak? Pak, bagaimana Pak umur saya ke depan Pak? Kesehatan saya bagaimana? Ya ditanya seperti itu. Jadi orang yang psikotipal senang banget ya bertanya tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, dia bukan bertanya kepada Tuhan, tetapi kepada manusia. Dia senang banget bertanya tentang hal-hal itu. Ya, berkaitan dengan nubuatan apa yang terjadi? Apa bakal terjadi? Dia nggak peduli nih, nggak peduli. Pokoknya apa yang dia mau tanyain, ya tentang apa yang di dalam diri dia, pokoknya dia akan ditanya sebanyak-banyaknya sampai dia puas, begitu. Nah, sekarang kan juga begitu, Bapak Ibu. Ini saya minta maaf juga, bukan. Alkitab sudah bilang ke kita, ujilah segala sesuatu. Uji, kan kita punya roh. Roh kita ini lebih besar daripada roh dunia ini. Saya yakin roh dunia ini, roh yang bersifat mistik, begitu melihat kita, roh kita ini besar, mereka sebenarnya mundur. Jauh nggak berani mereka dekat kita. Nah, tapi saudara juga lihat, ada mereka yang menyebutnya pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang sering kali ngomong begitu. Yang ngomong, oh saya melihat ini, tahun depan akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini. Ya, boleh saudara dengar, uji. Ujinya bagaimana Pak? Secara roh. Doa. Benarkah ini dari Tuhan? Nah, saya bukan mengajarkan tidak percaya nubuatan. Nubuatan percaya, saya sangat percaya dan amat sangat percaya. Ya, nubuatan di Alkitab itu tepat semua itu. Ya, tapi ada manusia yang menyebut hamba Tuhan, yang dia tahu tentang masa depan, 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, bahkan nanti apa yang akan terjadi ke depan, dia sudah sebutkan sekarang ini. Nah, saudara silakan saudara dengar, saudara uji. Ya, jangan kita terima, oh iya, baik. Waduh, kemudian kita mengkultuskan dia, mengistimewakan dia gitu. Jangan. Yang pertama uji secara roh. Ya. Tanya Tuhan, betul nggak ini datangnya dari Tuhan? Itu satu. Yang kedua, saudaraku, zaman sekarang adalah zaman yang mudah untuk mengecek apa yang diucapkan. Orang yang biasa mengatakan nubuat itu, coba cek nubuatan dia benar atau tidak. Misalkan, waktu COVID, dia pernah membuat tahun 2021, COVID akan begini, cek, ya. Kan kita sudah lewat 2021, benar nggak yang diomongin? Begitu. Tepat nggak yang diomongin? Kalau tidak tepat, saudara jangan dengerin dia lagi. Begitu. Saudara tersesat nanti, psikotipal Anda nanti jadinya. Ya, begitu. Ada juga sekarang di gereja, lagi di menara doa, berbahasa roh, menyembah, enak nih, menyembahnya enak. Oh, tiba-tiba dia berdiri. Oh, saya melihat ada malaikat besar begini, begitu. Wah, tapi dia ketakutan. Begitu. Mungkin nggak mereka tampil dengan wajah yang menakutkan, malaikat Tuhan? Nggak mungkin. Kalau itu yang menakutkan, berarti bukan malaikat Tuhan. Ya. Nah, itu dia. Terus ada yang juga seakan-akan dia tuh paling mengerti tentang apa ya? Tentang diri orang lain. Jadi ketika dia ada di dalam satu
ibadah misalkan termasuk di menara doa, tiba-tiba dia berhenti, dia tunjuk, oh ibu begini ya, suami ibu begini nih, ini begini nih, ini begini nih. Nah, saudara, sekarang di gereja banyak model-model kayak begini. Tapi saya tidak menghakimi itu dia psikotipal. Tidak. Kadang-kadang ada banyak alasan. Action, soal rohani. Yang ketiga memang psikotipal. Begitu. Jadi kita perlu pembuktian, perlu ngecek begitu. Ya. Sebenarnya kita tidak perlu begitu bukan berarti kita tidak rohani. Nah, anggap saya tidak bisa begitu misalkan. Apakah saya tidak rohani? Apakah saya tidak beriman kepada Tuhan? Kan tandanya bukan harus itu. Begitu. Nah, jadi ini mesti hati-hati ya terhadap hal-hal yang demikian. Kemudian biasanya main apa? Biasanya suka main dukun, ya. Orang yang psikotipal ini di atas rata-rata. Apa-apa semua segala sesuatu itu pasti pakai jampe-jampe, ya. Rumah begitu. Wah, di depannya mesti pasang apa? Ini mantra-mantranya apa? Atas mesti apa? Bagaimana gitu. Terus punya tempat-tempat sembahyang begitu. Nah, ini nggak wajar, ya. Oke, itu yang pertama. Senang terhadap hal-hal yang gaib, ya. Suka berbicara tentang hal-hal yang mistis begitu, seneng banget begitu. Itu kadang-kadang juga suka ngomong seperti ada ngomong komunikasi dengan siapa gitu, ya. Yang kedua, berbicara tidak jelas dan sulit mengerti oleh orang lain. Nggak bisa, memang nggak susah, kita nggak bisa nangkep gitu. Ngomongnya nggak jelas. Gitu. Kemudian memiliki emosi yang tidak wajar. Biasa nih, kalau emosi karena kan jiwa ya. Kalau orang yang punya gangguan kepribadian, emosi memang tidak wajar, gitu. Berilusi tentang pengalaman supernatural atau kejadian aneh lainnya. Jadi ilusi itu apa? Dia menganggap sesuatu itu kelihatan, nyata. Padahal itu tidak ada begitu. Tapi menurut dia ada. Ya, ada bayangan-bayangan nih. Dia lihat seperti ini, padahal tidak ada apa-apa. Ataupun ada bayangan orang lewat gitu. Dia bilang, oh ada bayangan hantu nih. Padahal itu yang lewat apa? Yang lewat mungkin seekor kambing atau bayangan gerobak yang lewat begitu ya. Nah, menurut dia seperti itu. Jadi nggak nyambung. Ya. Nah, tidak nyaman saat melakukan interaksi sosial. Kemudian penampilan aneh dan eksentrik sangat terlihat, ya. Jadi penampilan juga kelihatan nih ciri-cirinya, begitu, ya. Kan ada orang tuh yang pengen banget disebut, waduh, apa spiritual gitu, guru spiritual. Wah, penampilannya tuh, waduh, pakai gelang, pakai cincin, batu akiknya banyak banget begitu. Ada orang yang sedang-sedang begitu memang, ya, senang banget. Akhirnya dipanggil orang pintar lah, dipanggil suku lah, dipanggil itu, dia senang tuh, ya. Kemudian 7, rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain saat berinteraksi. Sama nih mirip dengan paranoid, ya. Yang ke-8, mengabaikan norma sosial, di etika sopan santun. Ini orang nggak beretika, ya. Ketika dia ada di komunitas, dia ada kelompok masyarakat, ya, itu tadi dia bisa melanggar norma sosial dan juga dia bisa menunjukkan ketidaksopan santunannya dari cara dia berinteraksi. Tuh, bentar ya Bapak Ibu, mohon maaf ya ada kesalahan klik tadi. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ini kenapa ini? Bentar. Oke, Bapak Ibu bisa kelihatan ya. Sepertinya ini tidak bisa saya besarkan ini. Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Kelihatan. Ya. Kelihatan dulu ya. Jadi kalau saya perbesar ini dia putih. Iya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ke-9 memiliki sedikit teman dekat selain keluarga. Ya, jadi kalau dengan keluarga bedanya dengan sisoid ya, dia dekat. Ya kalau dengan tadi kan yang di sisoid itu dia bisa dekat juga dia tidak bisa. Tetapi kalau yang ini dia bisa dekat gitu. Agak lebih baik sedikit dibandingkan sisoid. Tetapi pada prinsipnya juga sama begitu. Ya. Yang ke-10 memiliki kecemasan sosial dan paranoid yang berlebihan. Nah, tingkat paranoidnya ini kecurigaan itu besar sekali begitu dibandingkan dengan paranoid yang sesungguhnya tadi. Jadi kalau untuk psikotipal ini kita lihat memang lebih kompleks lagi ya. Lebih banyak hal-hal yang udah kita lihat memang udah sangat kalau dengan penyakit mengkhawatirkan memang. Udah tahapannya udah agak lebih berat.
Yang sebelas memiliki ide yang tidak wajar. Misalkan begitu. Ayo, kita berenang yuk, sambil kita berendam, baca ini, baca itu, berapa kali, nanti habis itu bangun, nanti kita di pojok itu, kita misalkan semedi, betapa, atau gimana, begitu. Ya, idenya nggak yang betul-betul gimana ya Bapak Ibu ya. Artinya memang ide-ide yang aneh begitu. Nah, ini yang psikotipal nih, ya. Jadi orang yang psikotipal, Bapak Ibu, dia kecenderungannya menunjukkan hal-hal yang keanehannya adalah yang dominannya adalah pada hal-hal yang mistis begitu. Nah, kalau misalkan gagal, misalkan nih ulangan nilainya jelek begitu, dia bilang pasti nih ada yang sentimen sama kamu nih gitu. Atau dagang misalkan lagi sepi nih, oh pasti nih ada yang berbuat yang enggak nih, yuk kita pergi yuk ke dukun sono yuk, ke orang pintar sana yuk begitu. Nah, itu orang yang psikotipal tuh ya. Jadi ini bagian kita sebenarnya untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Kan kalau mereka kan lebih kepada hal-hal yang mistik, yang gaib. Mereka bukan nggak percaya Tuhan, mereka tahu tentang Tuhan, tetapi pada dalam praktek aplikasi kehidupannya mereka lebih kepada hal-hal yang mistik dan gaib. Bapak Ibu, sampai sini materinya. Untuk gangguan kepribadian eksentrik atau aneh, terbagi menjadi 3. Yang pertama tadi adalah paranoid, ya. Paranoid ini kecurigaan yang berlebihan. Kemudian kita yang kedua bahas tentang sisoid, ya. Ini ya, senangan untuk menyendiri. Kemudian yang ketiga adalah psikotipal, gangguan kepribadian di mana dominan kepada hal-hal yang bersifat dengan hubungan-hubungan yang bersifat mistik atau alam gaib atau benda-benda yang dia nilai memiliki kekuatan tertentu yang dapat menjaga atau melindungi dia. Nah, psikotipal ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Biasanya terjadi itu karena pertama dari lingkungan keluarga juga bisa terjadi. Penyebabnya seperti itu. Yang kedua karena mungkin ada dari sejak kecil ada seperti obsesi gitu ya, apa namanya ya, seperti hayalan-hayalan begitu, fantasi-fantasi yang berkaitan dengan hal-hal yang itu tadi ya, alam-alam mistik begitu. Jadi sehingga membuat sesuatu bukan cuma daya tarik buat dia, tetapi sesuatu yang menjadi satu kesenangan buat dirinya dia. Makanya akhirnya kebentuk dengan cara seperti itu. Tetapi yang lebih banyak memang adalah bagaimana psikotipal ini terjadi karena memang faktor dari keluarga juga salah satunya, yaitu kebiasaan orang tua yang terlibat di dalam okultisme dan kemudian itu melibatkan anak-anak mereka. Jadi materi sampai di sini Bapak Ibu untuk kelompok yang pertama. Oke, itu saya balikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Materi pelajaran yang sangat penting dipelajari buat kita semua. Walaupun kita bukan konselor ya, tetapi kita sebagai orang tua, kita sebagai ipar, atau kita sebagai mertua, ya, siapapun di dalam komunitas, kita perlu mempelajari adaptasi dan kita bisa mengerti dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Dan siapa tahu juga termasuk apakah kita orang-orang yang punya gangguan kepribadian itu tadi. Nah, sebelum kita masuk dalam ruang tanya jawab ya, diskusi terhadap Bapak Pendeta Dedi, nanti teman-teman juga saya minta untuk partisipan untuk berdiskusi langsung. Perlu diketahui Bapak Ibu, Pak Dedi ini adalah dosen mengenai pelajaran konseling ya Pak ya? Iya, pastoral konseling. Di pastoral konseling. Jadi
tepat sekali buat Anda untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Dedi untuk bertanya. Pak Dedi, kami berterima kasih materi pelajaran yang diberikan hari ini sungguh memberkati banyak orang ya Pak, termasuk saya pribadi. Karena pelajaran yang Bapak kasih ini saya skip, tidak ada, saya tidak dapat ini Pak, terus terang. Ya, jadi tidak lengkap. Ada sekilas tapi tidak dapat sekomplit yang seperti gini ya. Jadi saya merasa bersyukur bahwa saya dapat pelajaran ini dari Bapak ya. Nah, Pak, waduh, saya teringat nih Pak. Ya, Saya Bu. teringat sama guru saya. Dia berkata sama saya begini, what do you think about, jangan pakai bahasa Inggris ya, karena menurut Anda, katanya, apakah manusia itu keseluruhannya itu sehat katanya gitu dalam kejiwaannya katanya, apa menurut kamu katanya gitu. Nah banyak murid-murid berkata ya 50%, ada yang bilang 80%, ada yang bilang 20% yang sakit gitu ya Pak. Jadi sangat miris jawaban dari guru. Guru bilang, no, dia bilang gitu. It's almost 90% dia bilang gitu. Dia bilang gitu, orang-orang yang punya gangguan kepribadian katanya. Ya, jadi sangat miris saya Pak. Ternyata banyak sekali orang yang memiliki gangguan kejiwaan ya Pak ya. Iya, betul Bu, memang. Betul sekali yang disampaikan begitu. Makanya kan Tuhan bilang kan supaya kita jaga itu kan. Menjelang hari kedatangan Tuhan, supaya kita jaga itu semuanya supaya sehat. Supaya artinya kalau kita sehat, akan ada bagian-bagiannya. Makanya kenapa pelayanan pastoral itu penting? Karena dia menyembuhkan hati yang terluka, jiwa yang patah begitu kan, maksudnya dalam pengertian hati yang hancur gitu. Nah, supaya untuk apa? Untuk itu tadi pemberesan-pemberesan yang tidak menyebabkan nanti mengarah kepada gangguan kepribadian. Nah, itu maksudnya kan. Sebenarnya kasihan juga banyak orang tuh yang nggak bisa mengampuni, benci sama saudaranya, itu bertahun-tahun berakumulasi. Itulah yang bisa menyebabkan punya penyimpangan-penyimpangan di dalam gangguan-gangguan kepribadian. Itu. Makanya puji Tuhan kita sudah mengenal kebenaran di dalam Tuhan itu semuanya kita dikasih tahu. Gitu. Hal-hal yang mungkin banyak orang nggak tahu begitu. Bahwa pengampunan itu adalah jalan ya untuk membereskan semua hal-hal yang negatif di dalam diri orang. Jadi inilah Bu pentingnya tentang pastoral konseling ini sendiri begitu supaya salah satu untuk menghindari orang untuk punya gangguan kepribadian ya itu tadi. Kuncinya harus mengampuni ya Pak ya. Betul, mengampuni Bu, begitu. Iya. Wah, kalau dia nggak mau melepaskan pengampunan, berarti ada kepahitan di dalam hatinya ya. Iya, jadi, itu dia betul. Wow, mengerikan sekali Pak. Nah, ini Ibu Aling udah angkat tangan ya. Silakan Bu Aling. Nah, iya, terima kasih Bu Herni kesempatannya. Shalom, selamat malam Pak Dedi. Ya, malam. Saya mau menanyakan tentang orang yang berkepribadian introvert. Tadi Pak Dedi bilang bahwa orang berkepribadian introvert itu beda ya Pak dengan yang pertama itu ya Pak, kepribadian yang pertama. Beda dengan sisoid ya? Ya, tapi bagaimana Pak? Apakah orang yang berkepribadian introvert sejati terutama ya Pak, kan ada yang introvert sejati itu kan dia benar-benar suka sekali menyendiri ya Pak. Ya, dia tidak suka bersosialisasi dan dia itu tidak suka juga kalau sampai saya pernah dengar rumahnya pun kalau didatengin sama misalnya sama teman atau sama saudara gitu, itu dia nggak suka. Nah itu kalau kayak gitu apakah itu kelainan juga Pak? Gitu ya, seperti itu Pak. Oh iya. Terima kasih. Ya. Jadi beda Bu ya antara introvert dengan sisoid. Ya kalau introvert kan memang itu kan kepribadian kita kan memang beda-beda ya. Ada introvert, ambivert, dan extrovert itu kan memang genetik ya. Maksudnya dari turunan keluarga, orang tua turun ke kita, kemudian membentuk kepribadian kita. Nah, mana yang dominan begitu?
Nah, ada memang yang introvert itu memang dia kerjaannya memang begitu, dia menyendiri. Tetapi bukan berarti dia nggak bisa bersosialisasi. Keponakan saya itu Dira Natania, itu YouTuber dan TikToker. Dia itu introvert. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang positif di rumahnya itu lewat laptop itu, dia bercerita tentang apa, begitu tentang apa. Nah, terus dia keluar juga bisa begitu berinteraksi dengan orang. Cuman memang bedanya presentasenya dia untuk dia ada di dalam itu lebih banyak. Orangnya tuh tidak mudah. Sebenarnya kalau introvert itu orang itu tuh terkesan hati-hati. Dia tuh orang yang nggak mudah untuk bercerita, untuk membangun satu hubungan itu dia tuh pasif. Artinya gini, kalau orang yang ekstrovert dengan dia itu bisa nyambung. Tapi kalau dia memulai duluan, nah itu dia agak susah begitu. Nah, itu orang introvert seperti itu begitu. Dia terkesan tidak mendahului, tetapi responnya menunggu. Ibaratnya begitu. Jadi kalau misalkan yang ekstrovert kan masih apa aja kan begitu kan. Ibarat orang Jakarta bilang ajer begitu kan. Oh masih apa aja, kamu gimana begitu. Itu nyambung, gampang begitu. Kalau introvert enggak, dia lebih banyak memang dari sisi kehati-hatian. Kalau saya lihat seperti itu dominannya. Nah, kalau yang introvert dengan yang sisoid itu bedanya apa? Kalau yang introvert itu memang dia melakukan segala sesuatu, tapi itu yang positif dan itu dia tidak punya latar belakang masalah karena itu tadi ya, karena faktor trauma dari orang tua, ya kemudian trauma karena satu peristiwa, mungkin juga karena faktor genetik dari orang tua bisa. Tapi kalau yang introvert enggak. Jadi dia memang menarik diri, tetapi dia untuk mengerjakan segala sesuatu itu sama dengan kita. Batas-batasnya adalah batas-batas kewajaran, gitu. Tidak ada penyimpangan di sana. Nah, kalau yang sisoid yang bahaya, begitu. Dia sama sekali tidak mau, begitu. Dan dia lebih senang di dalam, makan di dalam, begitu. Aktivitas semua di dalam, begitu. Jadi bahkan ada juga yang itu tadi ibu bilang tuh yang sisoid. Salah satu contohnya adalah dia tidak mengizinkan kamarnya dia dimasuki oleh siapapun, begitu. Kan kalau yang sudah parah kan juga rumahnya kan nggak boleh dikunjungi. Yang tadi saya bilang ada beberapa orang meninggal sampai akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya gangguan masalah sisoid, karena dia tidak bersosialisasi, begitu. Tapi kalau yang introvert dia bisa Bu, dia bisa. Cuman memang banyak pendiam, begitu. Betul. Nah ya satu lagi ya Pak Denny. Pak, orang kan kepribadian introvert, ekstrovert dan disovert tadi ya, itu kan memang bawaan ya, benar ya Pak. Apakah orang yang berkepribadian seperti itu, misalnya dari introvert itu dia bisa berubah Pak ke misalnya disovert apa ekstrovert? Nah itu coba bagaimana Pak penjelasannya? Iya terima kasih. Umumnya tidak ya, umumnya tidak. Kalau dia memang udah introvert, ambivert, extrovert. Kalau ambivert kan dua-duanya, 50% introvert, 50% ambivert begitu. Ini jangan salah sebut nih nanti. Ada obat juga namanya apa tuh, begitu ya. Ada obat aktivert. Ya, introvert, aktivert tuh kan. Ambivert itu 50% extrovert dan introvert ya. Jadi orang yang terkesan agak pelin-pelan, mudah ragu, mudah cemas, mudah bimbang gitu. Pendiriannya kurang kuat begitu. Jadi setengah-setengah kalau ambivert. Kalau extrovert ya itu tipenya periang, senang bersosialisasi, temannya banyak gitu. Nah, apakah bisa? Umumnya sih tidak, Bu. Kalau yang sudah seperti itu ya itu dia gitu. Makanya ini ya Pak. Kenapa? Iya, silakan Pak. Makanya saya suka ledekin begini, kalau kita tahu nih jemaat kita ambivert nih, misalkan ini ada dana Natal nih. Hari ini dia ngomong, Pak saya mau nabung nih buat dana Natal. Itu cepet-cepet hari ini diambil tuh dana Natal. Gitu. Besok dia bisa berubah, dia lupa lagi tuh. Emang saya ngomong gitu ya? Nah itu cara-caranya gitu tuh orang ambivert. Iya, pokoknya kalau dia mau ngasih apa, terima dulu. Secepat kilat kita terima dulu dah. Besok dia bisa berubah lagi. Beda lagi tuh. Gitu Pak yang ambivert. Iya. Berarti gini ya Pak, berarti bukan berarti orang yang berkepribadian ekstrovert, ambivert dan introvert itu mereka memang dengan kepribadian seperti itu dan mereka punya karunia masing-masing ya Pak ya di bidang apa yang mereka cocok gitu ya Pak, betul ya? Betul. Jadi nggak bisa dipaksakan misalnya yang ekstrovert itu harus mengambil bagian bidang yang introvert geluti gitu, nggak bisa ya Pak Denny seperti itu kayaknya ya Pak.
Ada tokoh di Alkitab salah satunya yang introvert siapa? Ibu tahu nggak? Gideon. Oh, Gideon kan Gideon introvert dia introvert. itu. Terkesan penakut, nggak percaya diri, nggak pede orangnya kan, ya kan, menarik diri kan dari keramaian begitu. Nah itu dia orang introvert. Tapi dia bisa pakai Tuhan nggak? Bisa. Introvert dia bisa pakai buat bangsanya. Itu kan berarti kan dia skopnya luas kan? Bisa dia pakai. Tapi tetap karakter kepribadian dia adalah ciri kepribadian dia adalah introvert tetap begitu. Berarti Tapi spiritnya dari Roh Kudus berarti iya, ya Pak. Kalau betul. gitu, ya. Tapi gini Bu, Iya. tapi gini, orang introvert bisa mengalami gangguan kepribadian. Orang extrovert bisa mengalami gangguan kepribadian. Orang ambivert juga bisa. Kan yang menyebabkan itu sebenarnya apa sih masalah? Kan? Begitu, kalau nggak diselesaikan. Kan namanya penyakit mental, penyakit itu. Penyakit tubuh, penyakit mental, penyakit rohani. Kan 3 itu aja kan dalam diri manusia. Berkutat di situ aja sebenarnya. Ya kan? Makanya kemarin waktu di segala sesuatu ada waktunya, 24 jam kita bagi menjadi 4. Ada waktu untuk kita istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk pelayanan. Seimbang. Betul, Pak, ya. Makanya itu yang saya bilang, kita harus sehat semuanya. Makanya itu tadi, yang menyebabkan sakit yang paling parah itu adalah masalah itu, dendam, sakit hati, kepahitan, yang nggak diselesaikan bertahun-tahun, nah itu bisa menyebabkan interaksi hal-hal yang aneh. Karena dimulainya dari depresi. Dari depresi akhirnya menyebabkan orang berperilaku aneh. Jadi itu. Karena masalahnya banyak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk pencerahannya, luar biasa. Tuhan berkati. Silakan Ibu Rahel ini. Ada Ibu Rahel menunggu. Silakan Bu Rahel, ya. Shalom. Ya, shalom Bu. Pak Pendeta, Sis Ani dan Sis Aling. Ya. Saya nggak pernah hadir Pak, tapi memang luar biasa Tuhan. Jadi saya mengalami hal mungkin termasuk 1 dari 3 ya golongan yang Bapak ceritakan dari teman saya. Jadi perkaranya gini Pak, saya jadi asal muasal sedikit saya cerita Pak. Saya ini lagi diminta jemaat gereja untuk membantu seorang muslim, karena saya mantan muslim, Bu. untuk menginjili dan menjelaskan perbedaan antara Islam dan Kristen. Nah kebetulan saya sedikit memahami, ya lumayanlah saya memahami tentang hadis dan Al-Quran, serta sekarang saya sudah menjadi orang percaya Pak. Nah, kemudian jadi saya kan mengumpulkan data-data yang saya sudah kumpulin Pak ya, yang saya punya. Nah kemudian kemarin ini saya tiba-tiba lagi WA-an sama teman saya yang muslim. Nah dia mengatakan, iya kan waktu Tuhan kan bukan waktu kita. Nah ini menarik untuk saya, karena saya tahu di Al-Quran nggak ada Pak. Atau saya yang belum dapat, kan either belum dapat atau saya kelewatan atau saya yakin nggak ada gitu Pak ya. Jadi ada 2 kan Pak. Mungkin aja kelewatan sama saya gitu, ada ayat di Al-Quran. Kemudian saya tanya dong sama dia, coba dong kirimin ayatnya gitu. Saya rasa kan itu normal ya Pak ya gitu, nggak ada maksud apa-apa di sisi saya gitu. Karena kalau di firman Tuhan itu di Alkitab ada, saya kirim Yesaya Pak ya 55 ayat 89. Kemudian dia bilang, oh enggak, jadi itu kan tafsiran, kata dia gitu. Oh berarti nggak ada dong benar di Al-Quran, saya bilang gitu kan. Kemudian dia mulai meracau seperti ini, lu emang nggak bener, gue mendingan ngobrol sama anjing gue daripada sama lu. Wah, kaget juga saya. Tapi saya kembali, terus saya ketawa. Oh, berarti dia nggak ngerti omongan saya dan level dia level anjing. Dia cuma bisa berbicara sama anjing. Jadi itu menghibur hati saya, Pak. Jadi saya juga akhirnya nggak marah sama dia, gitu Pak ya. Karena kan kita anak Tuhan nggak boleh baper ya Pak ya. Iya betul, paranoid. Paranoid, makanya Pak. Nah kemudian dia kirim lagi, ya udah sekarang kita damai aja deh. Nah terus kemudian dia kirim terus tuh Pak, video ini video itu. Terus saya kirim juga hadis.
Marah dia, Pak. So, dia bilang ini, dia mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Saya bilang bukan. Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus dilahirkan di kandang domba. Jadi beda. Marah dia, Pak, di situ. Habis saya dihina-hina, dikata-katain, Pak. Sampai Alkitab aja dikatain itu kumpulan apalah begitu-gitu. Saya bilang nih orang nih, kenapa ya begini ya gitu. Tapi saya langsung berdoa, Pak, karena saya sedih juga, karena ini teman baik saya lagi susah, saya lagi temenin, tapi dia hajar saya seperti itu. Tapi saya bilang nggak apa-apa Tuhan, Engkau lah yang berhak menghakimi, bukan saya. Ya kan Pak ya? Jadi saya menenangkan diri saya bilang ya saya maafin dia, supaya saya jadi juga lega gitu Pak ya. Nah kemudian Pak, memang Tuhan itu luar biasa Pak. Jadi saya bilang, saya bertanya Tuhan, jawab saya gitu. Jawab saya apa? Kesedihan saya ini bagaimana? Kemudian Tuhan itu menjawab saya Pak, Roma 2 ayat 8. Jadi saya kalau lagi kesedihan atau ada masalah Pak, saya selalu minta sama Tuhan jawabannya. Karena dari situ, dan Tuhan selalu menjawab. Saya nggak hafal firman Tuhan Pak ya. Tapi Tuhan selalu memberikan ya seperti itu. Jadi memang saya yakin itu Tuhan yang memberikan Pak. Karena saya kan nggak hafal ayat, firman Pak, belum hafal. Karena saya baru jadi Kristen Pak ya. Usia saya ini juga mungkin agak sulit untuk menghafal semuanya Pak. Kemudian saya juga bertanya, kenapa ya anak ini? Kemudian saya udah lama nggak masuk sama Adonai. Ternyata tentang psikologi kan Pak. Akhirnya saya tahu dia termasuk di golongan paranoid. Tuhan emang selalu menjawab Pak. Jadi saya terima kasih banget Bapak. Malam ini benar-benar dikirim Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya, karena saya memang kasihan sama dia. Begitu Pak Pendeta. Terima kasih Bu. Ya dari awal jalan cerita Ibu saya udah bisa tebak, juga paranoid nih. Begitu yang Ibu sampaikan. Tapi Ibu sih ini juga ya Bapak Ibu ya, memang kebanyakan ya kalau kita kembali bicara soal paranoid, sebenarnya banyak wanita, banyak yang di posisi wanita ya, paranoid itu. Kenapa? Karena memang kemungkinan ada banyak alasan itu berkaitan dengan masa kecilnya dia di rumah tangga orang tua. Misalkan orang tuanya, papa mamahnya mungkin ya, hubungan harmonis tidak harmonis itu rumah tangganya. Sehingga pada masa kecil dia tahu mamahnya itu sering curigai papahnya gitu. Jadi pada saat nanti dia menikah, itu kan terbentuk tuh bertahun-tahun begitu kan. Nah, akhirnya waktu dia menikah, bisa kemungkinan dia melakukan hal yang sama. Karena saya juga, ini sampai dengan hari ini juga masih ada sahabat teman pelayanan juga, dia open akhirnya dengan saya, di si suami, karena sama-sama laki-laki, dia cerita, aduh ini istri, betul-betul dah dia bilang. Jadi nggak nyaman suaminya, padahal suaminya nggak ngapa-ngapain, cuman memang rapi, ganteng suaminya begitu. Cuman selalu nilainya yang negatif, timbul kecurigaan, bahkan sampai si istrinya pun ya akhirnya muncul itu depresi, sampai akhirnya gangguan pencernaan ya, asam lambung begitu ya, mengalami masalah di pencernaan karena banyak pikiran seperti itu, padahal tidak ngapa-ngapain gitu. Nah kan kalau yang parah tuh ada juga, jadi paranoid plus cemburu, ada tuh tambahan. Jadi Bapak Ibu ya, ketika kita belajar tentang hal ini, bukan berarti paranoid sendiri, paranoid itu bisa ditambah dengan ini, tambah ini, akumulasi, bisa begitu. Nah, dia paranoid plus cemburu. Cemburunya bukan cemburu biasa. Cemburunya udah cemburu yang beda. Karena cemburunya ditambah dengan paranoid. Apa tuh? Jadi kalau dia pulang, ya suaminya itu dicek. Ada parfum yang lain nggak baunya? Terus dia lihat ada sesuatu hal yang berkaitan dengan itu tadi ya. Sesuatu yang berkaitan dengan wanita, nggak, misalkan begitu. Misalkan ya apalah, bekas lipstik, misalkan apa begitu. Ya seringkali suka begitu. WA suka diperiksa, dicek handphonenya begitu. Nah jujur aja, ya suaminya kan nggak ngapa-ngapain begitu. Jadi karena over begitu, jadi nah itu tadi, jadi menimbulkan masalah ke si suaminya juga secara psikologi. Akhirnya tertekan suaminya ini, timbul suasana tidak nyaman. Akhirnya timbul apa? Istrinya gangguan kepribadian, paranoid, plus cemburu, suaminya dicurigai seperti itu,
mengalami gangguan disebut dengan gangguan apa? Ketidaknyamanan, kecemasan, gitu. Cemas setiap hari, oh bakal diperiksa nih HP-nya nih. Handphonenya besok pagi-pagi bakal di ini. Dan kalau diprotek pasti dia akan tambah curiga. Kalau di password gitu maksudnya. Nah itu. Tapi yang di sini sih enggak. Tapi umumnya yang kita layani perempuan. Pak Deddy, saya Ya. lihat ciri-ciri paranoid itu memang benar Pak. Cepat marah, cenderung bersifat memusuhi orang. Jadi akhirnya saya bisa melihat memang jadi saya mengingat masa kecil dia tuh memang ya dia nakal, tapi karena dia juga kayak disingkirin dari keluarganya Pak. Ya itu penyebabnya, akar masalahnya udah ketahuan itu dari situ. Makanya dia ada pelampiasan yang dia tumpahkan siapa aja, udah disikat aja gitu. Nah karena punya mata belakang itu kan, pengalaman pahit. Oke, saya bingung kan, kita sharing, kenapa jadi dia marah-marah ya? Saya bingung. Itu cirinya, makanya tadi saya bilang, kan kita udah belajar ciri-cirinya nih. Kalau besok kita ketemu yang model kayak gitu, itu udah pasti arah ke sana arahnya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Deddy. Iya, makasih. Shalom, selamat malam. Ya, malam. Ya. Jadi harus kita pelajari ya. Ternyata ciri-ciri orang kayak gini kita udah tahu, bisa mendeteksi. Oh, ini tipenya begini, dia itu paranoid. Kalau yang macam-macam tadi itu kita jadi tahu, oh dia psikotipal, skizoid. Ya, kemudian psikotipal. Ya, aduh, namanya sulit sekali. Iya, istilah psikologi memang luar biasa bahasa-bahasanya. Iya, ada latar belakang tertolak juga ya Pak ya, mereka ada betul Bu. Iya betul, tertolak. Betul. Luka batin akibat apa sehingga mereka tidak melepaskan kepahitan mereka ya. Betul. Ini pengenangan nih Bu, saya kan step by step nih Bu. Sampai nanti kita belajar untuk melakukan pelayanan pelepasan, ada penggolongan tuh Bu. Dalam pelayanan pelepasan, kelompok setan ini apa aja yang mesti ditengking. Wow, pelajaran ini rupanya luar biasa ini kita, teman-teman semua. Nanti sekarang kita belajar dulu mengenal pribadi. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selesai, kita masuk, kan kemarin kita udah sedikit belajar tentang pastoralnya kan, konselingnya. Nah, di dalam konseling nanti ada lagi pelayanan yang disebut dengan pelayanan pemulihan kan. Tapi sebuah pemulihan masuk di dalam pelepasan tuh. Jembatannya adalah pelayanan pelepasan. Jadi ada pengampunan, ada pelepasan. Jadi setelah orang mengampuni masuk ke pelepasan, baru dia bisa dipulihkan. Setelah dipulihkan dia baru bisa bertumbuh. Begitu. Jadi nanti kita akan lihat belajar kelompok setan-setan ini apa aja nama setan-setan. Wow. Menarik sekali. Nih Bu Aling, sabar dulu Bu Aling. Saya mau baca dulu sebentar yang silakan Bu. Ada pertanyaan dari Bang Navape. Dia bertanya begini, Pak Deddy, bisa tidak dari paranoid pindah ke karakter lain yang lebih baik? Bagaimana caranya? Terima kasih. Sangat bisa. Kenapa saya katakan bahwa kita ini kan mengenal gangguan-gangguan kepribadiannya berdasarkan klasifikasinya, tapi kita juga bisa tahu penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara penanganannya begitu. Memang kalau kita hanya penanganannya hanya sekedar ya artinya dengan hanya nasihat-nasihat biasa begitu, kemudian juga mungkin dengan cara-cara yang lain, misalkan kan begini, terapinya kan ada terapi macam-macam ya. Ada terapi kognitif ya, kognitif itu kan melatih berpikir dan berperilaku ya. Kemudian ada juga menggunakan obat-obatan misalkan. Kemudian ada juga faktor bagaimana pendekatan dengan psikologis dari keluarga terdekat gitu. Tetapi jangan lupa kalau kita nih hamba-hamba Tuhan ada satu lagi pendekatan yang kita pakai. Pendekatan apa? Firman yang kita pakai. Nah, apakah bisa disembuhkan? Bisa. Kemudian apakah bisa jadi sesuatu yang lebih baik lagi? Sangat bisa. Bisa diubahkan. Tapi ada juga efek negatifnya. Dari paranoid tadi saya bilang bisa berakumulasi pindah mengalami gangguan kepribadian yang lain. Jadi makanya hati-hati. Ada plus lagi penyakit tambahan lagi ya. Yang tambahan lagi. Bisa nggak? Bukan malah tambah ada lagi komplikasi. Iya betul.
tadi itu di sisoid, tadi kan saya bilang ada paranoidnya juga, masuk paranoid. Jadi dari paranoid masuk ke sisoid gitu. Dari sisoid tadi masuk lagi kan ke sisotipal. Jadi itu bisa akumulasi, bisa tambah lebih daripada satu gangguan kepribadian. Sangat apa namanya ya? Kalau rugi sudah pasti sangat rugi. Tetapi amat sangat mengerikan kalau menurut saya bisa begitu. Karena itu akan semakin banyak. Makanya iblis itu jahatnya begitu. Dia betul-betul menghancurkan orang begitu banyak lah, sebanyak-banyaknya kalau bisa dihancurkan sama dia. Begitu. Jadi itu tadi Bang. Jadi bisa tuh Bang, begitu Bang. Jangan khawatir Bang, orang paranoid bisa disembuhkan. Ya, orang satu gangguan pribadian, 2 gangguan pribadian bisa disembuhkan. Bahkan yang sakit jiwa aja schizophrenia bisa disembuhkan kok. Bisa. Wow. Dengan cara Kabar baik ya. Kabar baik ya Bang Rafape. Mudah-mudahan Anda telah menyimak kembali ya. Nanti kasih kabar aja gimana pertanyaannya. Ya kembali lagi kepada Bu Aling. Tadi Bu Aling mau bertanya. Silakan Bu Aling sebelum kita berakhir masih ada waktu 20 menit lagi buat kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni untuk kesempatannya. Ya, Pak Dedi, saya mau menanyakan satu lagi. Sebelum seseorang itu masuk dalam gangguan kepribadian, dia nggak mungkin langsung ya Pak ya, pasti ada prosesnya ya sebelum masuk dalam ranah gangguan kepribadian. Nah, yang saya mau tanyakan, sebenarnya orang yang mengalami gangguan sampai kepada gangguan kepribadian atau belum sampai ke sana, itu sebenarnya mereka itu bisa nggak sih Pak menyembuhkan dirinya dengan dirinya sendiri gitu, maksudnya seperti dia misalnya mendekat pada Tuhan, lalu dia belajar banyak firman, bisa nggak seperti itu Pak Dedi? Ya, silakan. Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Sebab dia tidak memahami tentang diri dia sendiri. Tadi kan dilihat kan, dia tidak mengenal tentang diri dia sendiri. Bahkan perilaku aneh saja dia tidak bisa menilai. Yang bisa menilai adalah orang yang di luar yang melihat dia. Jadi, buat dia merasa fun-fun, nggak ada apa-apa, normal buat dia. Tapi buat orang lain ini orang aneh. Begitu. Ada sesuatu hal yang tidak wajar. Kan sebenarnya gini, kan kita melihat orang yang berperilaku wajar dan tidak wajar kan kelihatan banget. Kan kita bisa nilai dong. Tapi betul, buat dia nggak bisa nilai, nggak tahu. Gitu. Buat hal yang terkecil saja dah, yang nggak biasa, nggak lazim dilakukan oleh misalkan orang remaja misalkan begitu ya. Remaja dengan pakaian misalkan pakaian yang pakaian remaja begitu. Misalkan dia memakai pakaian yang orang-orang yang sudah dewasa jauh begitu ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak wajar. Dengan gaya-gaya rambut yang model apa. Jangan lupa loh, ada juga ya. Ya incim-incim begitu ya. Satu kali saya lihat ya di mall waktu itu saya kan sempat buka toko waktu masih zaman batu akik booming tuh. Kita buka batu cincin waktu itu kan. Ya model-model seperti itulah, ring, cincin apa semua. Ada langganan saya seorang yang sudah incim-incim begitu. 70 tahun lebih udah begitu. Tapi dia datang ke sana, dia pakai celana legging, dia pakai sepatu seperti sepatu bot, kayak itu Isdalia Rokang dandanannya. Terus dia rambutnya itu biru. Nanti kadang-kadang biru, kadang-kadang ke kuning-kuningan apa putih begitu kayak, makanya saya sebutnya kita suka ngeledek nih. Ada tamu yang datang nyebut si tante ini dengan sebutan white snake legend, siluman ular putih. Gitu. Karena dia pakai rambutnya itu putihnya seperti itu panjang. Nah, saya bisa tahu dia orang yang ya kita ngerti lah begitu. Ternyata setelah akrab lama baru saya tahu penyebabnya. Ya, dari dia ngomong tahu nih saya nih agak sedikit hang. Yang kedua, dia cerita ngomong panjang lebar saya tahu ternyata. KDRT rumah tangga dipukuli sampai cacat sama suami, ya. Kemudian ditinggal sama suami tanpa dikasih uang dan macam-macam, membesarkan anak 5 seorang diri. Sampai dia ketemu saya tuh udah dalam keadaan begitu. Bisa dibayangin kayak begitu tuh. Jadi dia belum pulih sebenarnya, belum beres. Masih punya gangguan kepribadian seperti itu. Dan arahnya apa? Psikotipal. Nah, dari mana taunya? Hobi batu akik. Udah gitu tahu dibungkus kain batu akiknya. Dibungkus kain itu dilipat-lipat begitu, dimasukkan ke dalam dompet, kadang ditaruh di pinggangnya dia. Kalau bukan psikotipal apa itu modelnya?
gitu. Oh, Jadi dia beli batu eksentriknya. akik yang khusus batu akik, dia nggak mau permata. Kayak ruby, blue sapphire dia nggak mau. Yang dia beli itu sumur Bandung batunya itu, kendit, batu anggur combong dia beli. Itu kan buat apa? Kalau dulu combong kan dipakai kan buat peret perempuan kan. Dan dia beli itu, dikumpulin, dia ikat-ikatin pakai kain putih, gitu. Dimasukin ke dalam tasnya dia. Bahkan ada Jadi dia dia pakai minyak sama dia. Pakai minyak kayak minyak nyong-nyong begitu, batu jadi poles. Ini tante-tante itu. Wah, ini orang saya bilang udah latihan nih. Ya, Iya, berarti ini ya Pak Deddy, apa maksudnya kita sendiri harus bisa mengukur ya Pak diri kita. Betul, Maksudnya begini loh, betul. ini kalau ada yang tidak beres pada diri kita, pada hati kita, gitu, pikiran kita harus buru-buru membereskannya ya Pak. Kalau gitu ya, Itu jangan makanya. sampai jadi seperti itu ya. Makanya saya Kanan kepribadian. maka Alkitab kita keren banget, dah dahsyat banget. Makanya itulah makanya saya selalu bilang begini. Kalau ada orang melukai hati kita sekecil apapun juga, secepat-cepatnya bereskan. Kalau saya bilang. Kenapa? Karena ini yang saya maksud. Begitu. Kalau kita nggak bereskan, ya, Pak. Aduh, berat ya. Tanpa sadar nanti akan seperti itu. Ibaratnya begini aja, orang dendam nggak terlampiaskan. Kan berakumulasi itu efeknya. Ya kan, kadang-kadang jadi temperamen, emosi kan nggak stabil. Ada sesuatu yang dipendam, jadi kemarahan, tegang terus bawaannya kan. Dan itu pasti berefek. Nah, Pak Deddy. Iya, Bu. Terima kasih Pak Deddy penjelasannya. Ya, dan berkati. Itu penampilan nenek-nenek nyentrik ya, pakai bajunya fancy gitu kan. Terus dari tingkah lakunya ngumpulin batunya diikatin, berhalusasi, pokoknya dia ini. Nah, bagaimana dengan nenek-nenek yang kawin sama anak muda usianya itu lebih yang nanti saya bahas. Nah, itu belum sekarang jawabannya ya, nanti ya. Nanti saya ada pasti pelajaran itu. Kenapa anak muda itu dia menikah dengan nenek-nenek? Karena itu gangguan kepribadian juga. Nanti bukan si perempuannya yang sakit jiwa, laki-lakinya juga. Jadi gini, saya kata kita. Nah, gangguan kepribadian itu ya, kalau kita melihat kenapa kayak di Kick Andy waktu itu ya, Kick Andy tahu vulgar juga menurut saya itu nggak etika juga itu. Dia cerita sampai hal-hal yang menurut saya nggak enak didengar. Ini ada yang anak muda 17 tahun misalkan menikahi nenek-nenek usia 77 tahun misalkan begitu. Nenek-neneknya tidak kaya, biasa aja kan begitu. Tapi ini anak cinta banget begitu. Nah, ini anak muda ini itu dia mengalami gangguan kepribadian. Begitu. Nah, dia ini ada yang suka memang laki-laki muda, remaja itu suka pacaran dengan yang jauh lebih tua usianya. Nah, kalau ada yang model kayak begini, dia mengalami gangguan kepribadian. Sebenarnya saya mau saksikan juga nanti ini berkaitan dengan saya juga sebenarnya. Karena kan dulu kan saya punya masa lalu kan, makanya saya sih nggak malu-malu cerita. Karena kan masalah keluarga kan. Makanya saya bersyukur saya bisa melayani sampai kali ini di bidang ini karena memang pengalaman saya gitu. Nah, dulu saya begitu juga, Bu Heni. Saya tuh senang sekali ya dulu waktu SMP. Senang kepada tante-tante, Bu. Biarin dah nih live, biarin siarin nggak apa-apa dah, gue fair. Kan keterbukaan adalah awal pemulihan, kok kata SPK tuh, pelayanan saya prajurit Kristus. Dulu saya mengalami gangguan kepribadian itu. Jadi saya tidak suka dengan perempuan yang seusia. Tapi saya sangat terobsesi sekali, mohon maaf kalau ya ibu-ibu ya. Sampai fantasi seks saya adalah dengan tante-tante, Bu. Begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, dulu masa lalu nih. Karena saya punya gangguan kepribadian, itu. Masalah itu tadi. Nanti saya jelaskan gangguan kepribadian apa. Masih rahasia. Tapi saya udah bocorin dulu. Tambah seru, Bapak Ibu, setiap hari Sabtu ya, jam 21 WIB, kita akan belajar mengenai topik
Diskoh ini dengan pastoral counseling ya, pelajaran yang diajarkan biasanya di STT akan diajarkan di Jumsema Adonai bersama narasumber kita Pak Deddy Kurniawan. Wah. Kalau di STT mungkin nggak selengkap sebetulnya ini Bu, karena masih panjang sekali pelajaran ini. Gitu. Oh, kalau di STT Ya. malah nggak selengkapnya. Nggak sekomplit ini, ya kecuali kalau memang jurusannya adalah jurusan di pastoral counseling pun kita perlu lagi belajar lebih dalam lagi sebenarnya. Belajar dan praktek. Nggak langsung kita terima teori aja, tapi kita praktek. Oke, saya lanjut Bu. Kalau misalkan mau bahas tentang ini, minggu depan saya cut dulu yang kelompok kedua. Saya masukkan kepada bentuk sebenarnya masuk ke arah kelompok penyimpangan seksual Bu. Ini Bu. Jadi temanya minggu depan nanti Bapak teks saya aja ya. Jadi bisa saya. Iya, saya berarti saya agak cerita, tapi nggak full enggak. Tapi saya akan cerita masuk kepada gangguan kepribadian yang kelompok-kelompok yang gangguan masalah seksual itu. Nanti saya jelaskan satu persatu, saya jelaskan dulu semua satu persatu. Kalau nanti mau rinci, saya keluarkan satu-satu lagi materinya. Tapi saya kelompoknya saya sebutkan dulu satu-satu. Nah, jadi saya kena itu, Bu. Nah, kenapa saya ternyata kena itu? Karena ternyata saya baru tahu sekarang. Ternyata saya kehilangan figur dua waktu itu. Bukan hanya figur papa, figur mama juga. Jadi sebenarnya bukan karena fantasi seksual, tapi fantasi seksual itu adalah efeknya yang muncul di kemudian hari. Jadi alasan pertama itu karena kehilangan figur dari mama, karena mama sibuk kerja waktu itu. Jadi hampir tidak ada waktu. Misalkan mama membelai kepala saya, merangkul saya begitu, menggandeng saya gitu. Itu saya nggak dapatkan begitu. Jadi saya kehilangan dua figur secara tidak langsung karena mama menggantikan peran papa. Nah, akhirnya saya tuh terobsesi untuk bisa mendapatkan bagaimana begitu. Adalah seorang mama, seorang ibu bisa memeluk begitu, kemudian bisa mengusap kepala, bisa memberikan kata-kata sayang begitu. Itu yang saya rindukan awalnya dari situ. Tapi akhirnya dari situ iblis itu pintar. Makanya saya bilang. Jadi dari rasa keinginan pengen seperti itu, disayang, diperhatikan oleh mama, kan mama jauh lebih tua dong dari kita dong. Maksudnya kan, nggak beda tahun 2 tahun kan. Nah, makanya akhirnya timbul keinginan seperti itu. Berusaha untuk cari figur pengganti yang bisa memberikan perhatian lebih seperti itu. Yang hampir sama dengan mama gitu. Tapi dari situ akhirnya timbul, namanya itu bukan mama, Bu. Akhirnya timbul. Timbulnya apa? Ya itu tadi, muncul fantasi-fantasi seksual yang lihat. Nih Bapak Ibu nih saya minta maaf ya. Dulu nih waktu saya terkena gangguan kepribadian seperti itu, ya saya tuh kalau ibu-ibu, mama-mama, teman-teman saya ambil rapot, itu kan cantik-cantik tuh. Wah, bersih-bersih. Wah, pokoknya cantik-cantik dah, keren-keren begitu. Itu saya datang semangat, Bu. Ambil rapot jam 8, ya, saya datang jam 6. Saya kenapa saya datang jam 6 lebih dulu? Karena saya pengen pandangin semua mama-mama dari teman-teman saya. Seperti itu. Gitu. Saya pandangin gitu. Saya senang lihat mama-mama itu cantik-cantik ya. Waduh, keren-keren ya. Waduh, pakai sepatunya tinggi-tinggi ya. Semua, Bu, saya perhatikan, Bu. Sampai itu tadi. Jam tangannya dia, antingnya dia, potongan rambutnya, kacamatanya, lipstiknya. Saya perhatiin betul. Begitu. Dan saya ada yang saya favoritkan begitu. Aduh, pengen ya punya mami seperti ini ya. Aduh, enak kali ya. Senang kali, bahagia kali ya punya mami kayak begini. Ngomongnya lembut, pelan, begitu. Kayaknya keibuan banget. Itu saya sampai favoritkan mama dari orang lain, Bu. Begitu. Nah, tapi lama-lama dari situ karena ya postur ya, penampilan, cara pakai baju apa segala macam berbeda-beda, ada yang sedikit terbuka, ada yang pakai roknya pendek, ya mohon maaf kulit pahanya kelihatan begitu. Jadi muncul obsesi seksual, Bu. Begitu. Nah, jadi akhirnya berfantasi dengan cara-cara seperti itu gitu. Berfantasi hanya membayangkan saja gitu. Begitu. Karena kan cepat kan. Itu terima rapot udah mama yang lain datang begitu kan, seperti itu. Nah saya itu udah senang, Bu, memberikan kepuasan pada waktu itu. Nah akhirnya dari situ ada rasa cinta tuh, Bu, pengen punya pacar yang lebih tua begitu. Pernah, Bu, begitu, Bu. Tapi ada efeknya juga, Bu, ya sampai ya mohon maaf ya sampai keinginan-keinginan yang cabul begitu. Ya mohon maaf sekali lagi pengen jadi ya berondong yang berhubungan dengan tante-tante gitu. Cepat pengen pikiran kayak begitu, Bu. Ini makanya pengalaman saya saksikan ya, itu akumulasi
Bisa seperti itu. Iblis itu pintar, hati-hati, nggak diberesin. Tapi akhirnya saya normal, Bu. Tetap akhirnya ketika saya terima Tuhan, semua saya beresin. Betani itu ya, waktu itu masih di Paniko kan, Pasar Pemuda, kan ada sekretariatnya di Blok M, Modisa. Nah, saya pelepasan, habis lepaskan itu semua. 4 jam, Bu, pelepasan semua tuh bereskan tuh. Nah, setelah itu baru pulih, baru tuh. Nah, kalau sekarang normal, Bu. Setelah itu juga saya normal. Saya, istri saya kan satu usia dengan saya, kan teman sekolah. Gitu. Jadi itu adalah gangguan-gangguan kepribadian. Iya. Wah, sangat menarik, Pak. Nanti teman-teman yang di live chatting, tunggu acara kita berikutnya ya. Pasti Anda sangat tertarik dengan topik-topik yang menarik yang akan kita bicarakan. Dan ibu-ibu yang telah mendengarkan siaran kita hari ini, walaupun topiknya berbeda, tetapi apa yang didengarkan dari kesaksian pengalaman hidup dari Pendeta Dedi, baiknya ibu-ibu semua yang terkasih dalam Tuhan, berikanlah waktu Anda untuk anak-anak, rangkullah anak-anaknya, berilah kehangatan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak punya gangguan kepribadian di masa depan ya. Baik, kita akan mengakhiri acara kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan meminta closing statement apa yang telah kita pelajari hari ini, dan kemudian juga kita akan minta doa dari Bapak Pendeta Dedi. Dipersilakan, Pak. Ya, closing statement saya adalah, pertama, jangan simpan kemarahan, simpan dendam, dan tidak bisa mengampuni. Kemudian, ya, jangan biarkan penyakit kejiwaan itu semakin hari semakin menggerogoti diri kita. Sebab gangguan kepribadian itu akan membawa kita, ya, bukan hanya rusak secara mental, tetapi juga secara lebih parah lagi sampai kepada gangguan jiwa, ya. Nah, oleh sebab itu kuncinya adalah sekarang adalah bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita putuskan itu, kemudian kita dipulihkan. Setelah itu kita memulai satu kehidupan yang baik, yang betul-betul di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita ikuti. Maka kita akan menjadi orang-orang yang sehat secara rohani, sehat jasmani juga, kemudian juga sehat jiwa kita juga. Saya pikir itu. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk topik bahasan yang lain lagi, tentunya akan lebih menarik lagi kita pelajari bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu kesempatan malam ini. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk dapat berbagi, bukan hanya pengalaman hidup, tetapi juga pembelajaran penting terkait dengan pastoral counseling dan juga Tuhan kepribadian manusia secara umum. Bapak, kami mengerti dan menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, terbatas. Namun Tuhan bukan menjadi sebuah alasan bagi kami untuk kami tidak mau merubah kehidupan kami. Kami tentu ingin Tuhan hidup kami lebih baik. Dan kalau kami hidup lebih baik ke depan, kami tahu Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri, itu juga karena Tuhan. Dan oleh sebab itu, biarlah Tuhan, kalau kami sudah dapat memperbaiki diri kami boleh tetap terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami, perilaku kami, tingkah laku kami, semua adalah sesuatu yang berkenan, yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri pembelajaran kami malam hari ini. Pertemukan kami Sabtu yang akan datang untuk materi berikutnya Tuhan. Karena pelajaran materi ini sangat luas, kami percaya Tuhan bahwa kami pun akan semakin hari semakin memahami pembelajaran ini untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai hamba Tuhan dan juga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berpisah malam hari ini, kami percaya berkat Tuhan, anugerah kasih Tuhan, perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kami di dalam istirahat kami malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi untuk kami dapat beribadah, melayani Tuhan, bersuka cita bersama-sama, dan mendapatkan kekuatan dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati bersama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi besok kita beribadah bersama-sama dengan Sema Adonai yang dilayani oleh Pak Dedi Kurniawan ya. Baik teman-teman semua, selamat malam buat Indonesia, selamat siang buat Amerika, dan selamat sore buat di Jerman ya, di Eropa sana ya. Jadi sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.